Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Putu Garli Arya Ariantara dengan NIM 19130111037 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kajian filosofis model pembelajaran heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurixen, yang berarti saya menemukan. Keinginan memperoleh pengetahuan dan informasi dari orang lain adalah dorongan terdapat pada setiap manusia atau setiap individu. Pendekatan heuristik ini pertama kali dipromosikan oleh Profesor Armstrong yang berasal dari Yunani. Beliau mempromosikan model pembelajaran heuristik itu pada awal abad ke-19. Dan menurut beliau, pendekatan ini peserta didik sendiri harus bisa menemukan pengetahuan atau ilmu pengetahuan tersebut. Model pembelajaran heuristik ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran haruslah dapat menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, seperti memahami materi pelajaran, bisa merumuskan masalah, bisa mencari hipotesis, dan bisa mencari data atau fakta, dan kemudian memecahkan masalah yang selanjutnya akan dipresentasikan. Model heuristik menurut Wilson dan Cole diartikan sebagai akal dalam bekerja atau petunjuk praktis yang membantu memperpendek jalur penyelesaian masalah. Baik, model pembelajaran ini berbasis pada pengelolaan informasi atau pemrosesan informasi yang dilakukan siswa sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari materi yang dipelajari. Model heuristik ini memiliki tujuan agar siswa mampu mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah, serta aktif dalam proses pembelajaran seperti dalam memahami materi yang dipelajari, menentukan rumusan masalah, memecahkan hipotesis, mencari faktanya atau data, dan mampu dalam memecahkan masalah serta mampu mempresentasikan. Melalui kegiatan pembelajaran yang kondusif, efektif, dan efisien, diharapkan dapat mengantarkan tercapainya prestasi belajar yang optimal dari peserta didik. Baik, itulah mengenai kajian filosofis dari model pembelajaran heuristik. Baik, setelah saya sebelumnya membahas mengenai kajian filosofis tentang model pembelajaran heuristik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai teori belajar konstruktivisme. Sebagai landasan paradigma pembelajaran, konstruktivis menyerukan perlunya partisipasi aktif siswa dalam belajar mandiri dan perlunya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran mengatakan bahwa peserta didik diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar, secara sadar tentunya, sebagai upaya memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Nah, dengan posisi guru pada teori konstruktivis hanya sebagai fasilitator atau pencipta kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mencari sendiri informasi, mengasimilasi, dan kemudian mengonstruksinya menjadi pengetahuan yang baru. Baik, itulah mengenai teori konstruktivisme dalam model pembelajaran heuristik. Nah, sekian dari saya. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Kinan Darmawan dengan NIM 19130111040 dari kelas 3B Pendidikan Matematika akan melanjutkan penjelasan materi. Yang pertama yaitu mengenai teori yang bermakna Ausubel. Teori Ausubel terkenal dengan pelajaran yang memiliki makna. Menurut Ausubel sendiri,
Pembelajaran bermakna yaitu proses mengaitkan informasi pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam kognitif seseorang. Teori ini membedakan antara belajar, menemukan, dan menerima. Pada menemukan sendiri, yaitu siswa dapat menemukan suatu konsep yang ditemukan dan tidak dapat memiliki atau tidak menerima pembelajaran dengan begitu saja. Lalu, yang dimaksud dengan menerima, yaitu siswa hanya dapat menerima saja dan juga dengan cara menghafalkan, sehingga pembelajaran tentunya tidak akan terjadi dengan efektif. Lalu, menurut teori Ausubel, pembelajaran akan terjadi apabila siswa dapat menghubungkan antara permasalahan yang baru ke dalam struktur pengetahuan yang disesuaikan dengan keterampilan siswa dan relevan terhadap kognitif yang terdapat pada siswa. Selanjutnya yaitu mengenai teori penemuan Jerome S. Bruner. Dasar pemikiran dari teori ini memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan juga pencipta suatu informasi. Bruner menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasinya dan memberikan suatu pengalaman baru atau informasi baru terhadap dirinya sendiri. Lalu, teori Bruner mempunyai ciri khas sendiri dari teori belajar lainnya, yaitu tentang discovery learning, yang memiliki arti belajar dengan menemukan konsep sendiri. Dalam teori ini, siswa akan lebih berperan aktif. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Cara ini, menurut Bruner, akan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Lalu selanjutnya, menurut Jerome S. Bruner, dalam memandang proses belajar, Bruner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini disebut dengan free discovery learning, yang mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan suatu kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep, teori, aturan, dan juga pemahaman materi dengan mandiri. Adapun tahap-tahap penerapan belajar penemuan menurut Bruner. Yang pertama yaitu stimulus atau pemberian rancangan. Yang kedua, problem statement atau mengidentifikasi masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu pengolahan data. Yang kelima verification, dan yang keenam adalah generalisasi. Teori belajar bermakna yang dikemukakan oleh Ausubel sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya siswa mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan juga fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian dan materi. Keduanya sangatlah mengandalkan bahwa siswalah yang berperan lebih aktif dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya yaitu materi mengenai kajian teoritik. Dalam kegiatan pembelajaran, banyak model pembelajaran yang dapat dipilih dan digunakan oleh guru. Salah satu model pembelajaran yang dapat dipilih dan diterapkan dalam pembelajaran adalah model pembelajaran heuristik. Adapun pendapat ahli bahwa heuristik dapat disebut sebagai model pembelajaran yang tidak berkaitan dengan subjek materi, melainkan dengan pencarian konsep dengan mandiri dan dijadikan sebagai alat dalam petunjuk praktis dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan guru atau pendidik dalam posisi ini sebagai fasilitator atau dapat sebagai pembimbing siswa pada saat siswa belum mengerti ataupun belum dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Gurulah yang dapat membimbingnya dan juga mengarahkan siswa agar lebih baik dalam materi. Sekian dari saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Cynthia Dewi dengan NIM 19130111065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kajian teoritik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran banyak sekali model pembelajaran yang dapat dipilih dan digunakan oleh guru.
Nah, pemilihan dan penggunaan jenis pembelajaran tentunya harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kondisi siswa, dan sarana pembelajaran yang tersedia. Kemudian, dengan pertimbangan tersebut diharapkan pembelajaran yang dipilih dan diterapkan oleh guru dapat memberikan hasil optimal terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Salah satu model pembelajaran yang dapat dipilih dan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran adalah model pembelajaran heuristik. Nah, ada beberapa pendapat tentang model pembelajaran heuristik. Yang pertama, yaitu menurut Schoenfeld. Nah, mengatakan bahwa heuristic will be used here to mean a general suggestion or strategy independent of any particular topic or subject matter that helps problem solver approach and understand a problem and efficiently marshal their research to solve it. Nah, menurut pengertian tersebut, heuristik dapat disebut sebagai model umum yang berkaitan dengan subjek materi yang membantu pemecahan masalah dalam usaha untuk mendekati dan memahami masalah serta menggunakan kemampuan untuk menemukan solusi dari masalah. Kemudian, menurut Wilson dan Cole pada tahun 1996, model pembelajaran heuristik diartikan sebagai akal dalam bekerja atau petunjuk praktis yang dapat membantu memperpendek jalur penyelesaian masalah. Nah, kemudian menurut Saiful Sagala tahun 2010 menjelaskan strategi heuristik merupakan strategi yang menuntun peserta didik sendiri yang harus menemukan fakta ilmu pengetahuan. Nah, strategi ini mengarah pada pengaktifan siswa mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Kemudian, menurut Udin S. Winataputra, dalam strategi heuristik yang mencari dan mengelola pesan atau materi pelajaran ialah siswa. Guru berperan sebagai pembimbing kegiatan belajar siswa. Nah, jadi di sini yang lebih aktif adalah siswa itu sendiri. Nah, strategi belajar mengajar heuristik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu discovery dan inquiry. Sebagaimana dikatakan oleh Wina Sanjaya dalam bukunya, bahwa strategi inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran heuristik. Salah satu jenis model pembelajaran adalah model pembelajaran heuristik. Menurut Schoenfeld tahun 1980 menyatakan bahwa model heuristik adalah model umum yang berkaitan dengan subjek materi yang membantu pemecahan masalah dalam usaha untuk mendekati dan memahami masalah serta menggunakan kemampuannya untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian, menurut Falk dan Hogg dalam Candiasa tahun 2017 menyatakan bahwa heuristik adalah cara pintas secara kognitif yang menyiapkan secara matang cara pengambilan keputusan yang akurat serta kepada semua individu setiap saat. Akal atau cara pintas secara kognitif digunakan untuk melakukan tebakan dari mana harus memulai dan kemana harus melompat agar langkah pemecahan masalah menjadi lebih pendek. Akal juga digunakan untuk memilih alternatif pemecahan masalah yang bisa dicapai tergantung kepada pengetahuan, ketepatan tebakan, dan pengalaman siswa.
Peningkatan efisiensi yang dicapai akan semakin memacu penerapan model heuristik untuk pemecahan masalah-masalah selanjutnya. Terkait dengan penerimaan informasi, apabila individu termotivasi untuk menerima informasi dan menanggapi dengan bijaksana, maka individu tersebut akan memproses informasi tersebut secara sistematik menurut model heuristik. Kemudian, menurut Yatim Rianto tahun 2010, pembelajaran heuristik adalah bahan atau materi pelajaran yang diolah oleh siswa. Siswa secara aktif mencari dan mengolah bahan atau materi pelajaran. Sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator untuk memberikan dorongan, arahan, maupun bimbingan. Model heuristik ini memiliki tujuan agar siswa mampu mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah serta aktif dalam proses pembelajaran, seperti memahami materi yang dipelajari, menentukan rumusan masalah, menetapkan hipotesis, mencari faktanya, dan mampu memecahkan serta mampu mempresentasikannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran heuristik adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana siswa dituntut untuk aktif belajar, yaitu berusaha untuk mengetahui dan menemukan sendiri terhadap masalah-masalah yang disampaikan. Pendidik dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Model heuristik ini lebih menekankan pada aktivitas siswa pada proses pembelajaran dalam mengembangkan proses berpikirnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, guru atau pendidik sebaiknya mengetahui bagaimana cara siswa belajar dan menguasai bagaimana cara membelajarkan siswa. Baik, sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Maulidia dengan NIM 19130111044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur model pembelajaran. Yang pertama yaitu sintaks model pembelajaran. Joyce and Will menjelaskan sintaks adalah urutan aktivitas yang harus dilakukan pada saat pembelajaran yang disebut fase-fase. Model pembelajaran heuristik memiliki 4 fase, yaitu yang pertama, memahami masalah atau menganalisis, yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah, yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian masalah tersebut, yang keempat, pengecekan ulang hasil yang telah diperoleh. Fase-fase tersebut dijabarkan sebagai berikut. Fase yang pertama yaitu melakukan analisis. Yang pertama, siswa diharapkan mengerti dan memahami suatu masalah yang diberikan dengan menggunakan pemahaman secara mendasar dari materi yang akan dijabarkan. Kedua, siswa diharapkan mengenal dan memahami perspektif masalah yang telah diberikan. Fase yang kedua yaitu melakukan perencanaan. Siswa yang pertama mengadakan persiapan strategi dan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengatasi suatu masalah yang telah diberikan. Yang kedua, siswa diharapkan menentukan hubungan antara strategi dan langkah-langkah tersebut dengan menggunakan penyelesaian yang akan dilakukan dan harus benar-benar koheren terhadap masalah yang sedang diberikan dengan tujuan dan analisis untuk pemecahan masalah. Fase yang ketiga yaitu melakukan penyelesaian masalah. Yang pertama, siswa diharapkan menghubungkan konsep, landasan, pemahaman, dan strategi dengan benar secara matematis dengan melakukan tindakan yang lebih teliti dan produktif. Yang kedua, siswa diharapkan melakukan tindakan bijak dalam mengambil suatu keputusan dan pemecahan masalah, sehingga memperoleh kebermaknaan dalam proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Fase yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan terhadap penyelesaian masalah. Yang pertama, siswa diharapkan belajar mengevaluasi dan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan. Yang kedua, siswa diharapkan merencanakan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman untuk menjadi problem solver yang handal.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip reaksi model pembelajaran heuristik. Prinsip reaksi menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang siswa dan bagaimana guru menanggapi apa yang dilakukan oleh siswa. Prinsip reaksi model pembelajaran heuristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada fase memahami masalah, yaitu yang pertama, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat memberikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, guru membimbing siswa dalam memperoleh informasi yang diketahui dan informasi yang akan ditanyakan. Kemudian fase yang kedua itu ada merencanakan penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, guru membimbing siswa dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, guru memotivasi siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang disajikan. Kemudian fase yang ketiga itu ada melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu guru membimbing siswa untuk melaksanakan penyelesaian masalah dengan menjalankan langkah-langkah penyelesaian masalah yang telah disusun. Kemudian yang terakhir itu ada pengecekan ulang hasil yang telah diperoleh, yaitu guru melakukan pengecekan ulang hasil yang telah diperoleh, kemudian guru akan memberikan penguatan terhadap jawaban siswa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sosial model pembelajaran heuristik. Sistem sosial menjelaskan peran dan hubungan antara siswa dan guru. Model pembelajaran heuristik cenderung berpusat pada siswa, yang artinya siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Guru sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sistem sosial model pembelajaran heuristik sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu ada fase memahami masalah. Guru memberikan masalah yang harus diselesaikan oleh siswa dan membimbing siswa untuk memahami masalah yang diberikan. Kemudian untuk siswa memahami masalah yang diberikan oleh guru dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian siswa juga menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian fase yang kedua itu ada merencanakan penyelesaian masalah. Guru membimbing siswa dalam merencanakan penyelesaian masalah. Kemudian untuk siswa melakukan diskusi kelompok untuk menyusun rencana penyelesaian masalah. Kemudian fase yang ketiga itu ada melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. Kemudian siswa melakukan diskusi kelompok untuk melakukan rencana penyelesaian masalah. Kemudian yang fase terakhir itu ada pengecekan ulang hasil yang telah diperoleh. Guru membimbing siswa untuk melakukan pengecekan ulang hasil yang telah diperoleh. Kemudian siswa memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh dan menyimpulkan hasil penyelesaiannya. Kemudian untuk sistem pendukung. Keberadaan perangkat pembelajaran yaitu seperti rencana pelaksanaan RPP, kemudian buku penunjang, LKS ala Praga, dan lain-lain. Kemudian ada dampak instruksional dan pengiring. Itu ada yang pertama itu ada rasa percaya diri siswa, kemudian yang kedua menumbuhkan minat serta perhatian siswa terhadap suatu pelajaran matematika, kemudian yang ketiga dapat menimbulkan sikap kritis dan kebiasaan berpikir yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan, kemudian yang keempat memotivasi siswa untuk lebih menguasai materi, kemudian yang kelima dengan gaya belajar dan model pembelajaran yang berbeda diduga akan memajukan interaksi pengaruh pada hasil belajar. Kemudian, situasi ideal dari model pembelajaran heuristik. Dalam menerapkan model pembelajaran heuristik ini, guru harus mampu mengenali karakteristik dan perbedaan kemampuan dari masing-masing siswa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Salah satu cara yang dilakukan oleh guru yaitu mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa dalam mempersiapkan pertanyaan masalah. Agar terjadi interaksi, guru akan merangsang peserta didik untuk aktif bertanya. Penerapan model pembelajaran heuristik akan berhasil jika siswa mampu menggunakan kemampuan yang mereka miliki dalam memecahkan masalah, sehingga jawaban dari masalah yang telah dianalisis tersebut dapat ditemukan sesuai dari arahan guru. Kelebihan model pembelajaran heuristik yaitu yang pertama, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu menimbulkan sekaligus menanamkan sikap inquiry atau mencari menemukan. Yang ketiga yaitu mendukung kemampuan problem solving atau
tingkat pemecahan masalah. Yang keempat yaitu materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi. Yang kelima yaitu terbentuknya sikap siswa yang kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri. Yang selanjutnya yaitu membentuk perkembangan siswa menuju sikap skeptisisme yang sehat untuk menemukan kebenaran yang mutlak. Yang terakhir dapat menimbulkan keingintahuan yang besar dan adanya motivasi untuk belajar. Kelemahan utama model pembelajaran heuristik adalah susah diterapkan pada peserta didik yang masih sulit untuk berpikir abstrak, seperti halnya di sekolah dasar. Dan kemampuan berpikir siswa masih dalam tahap awal atau berpikir secara konkret. Bagi siswa sekolah dasar, mempelajari pemecahan masalah dapat menjadi tahap awal pembentukan kemampuan berpikir siswa. Nah, alih-alih siswa mampu memecahkan masalah, mungkin saja siswa merasa frustasi dalam menghadapi soal matematika. Model pembelajaran heuristik ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan model ini. Yang ketiga, jika guru mengajar kurang menguasai teknik, memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa, ketika dilaksanakannya proses pembelajaran, maka akan menyebabkan ketidakefektifan proses pembelajaran. Atau proses pembelajaran dengan model ini tidak berlangsung dengan kondusif. Yang keempat yaitu model ini kurang cocok bagi peserta didik yang lamban. Jika terdapat siswa yang lamban, maka dapat menerapkan model siswa ini akan mengalami kesusahan dalam belajar. Nah, proses pembelajaran untuk membahas satu topik bisa dilaksanakan dalam jangka waktu lebih lama atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima, tidak semua cocok disampaikan dengan model ini. Yang keenam, tidak cocok diterapkan untuk mengajar kelas gemuk. Hal ini dikarenakan terlalu banyak siswa menyebabkan proses pembelajaran dengan model ini berlangsung lebih lama. Misalkan dalam menemukan sebuah teori. Jika masing-masing kelompok tersebut harus memerlukan bimbingan guru untuk menemukan teori tersebut, maka untuk yang dibutuhkan waktu akan lama. Nah, untuk materi tertentu, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini, namun beberapa siswa masih terbiasa dengan mudah mengerti dengan model ceramah. Yang ketujuh yaitu siswa kurang aktif akan sulit untuk mengikuti pembelajaran. Yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah. Nah, penerapan model di kelas. Pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah keadaan aktual menjadi suatu keadaan yang dikehendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Pengembangan keterampilan dan memahami suatu masalah sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, dan menafsir solusinya. Nah, oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pengajaran matematika diperlukan pembuatan rencana atau persiapan agar proses pembelajaran dapat lebih efektif, efisien, dan terarah. Berdasarkan yang telah dipaparkan tersebut, model pembelajaran heuristik merupakan salah satu model pembelajaran yang diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika karena berorientasi pada pemecahan masalah yang menstimulus siswa supaya aktif dalam mencari solusi dan permasalahan matematika yang dihadapinya dengan langkah-langkah pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami masalah. Siswa mampu memahami masalah terdapat pada persoalan yang diberikan. Dalam hal ini, beberapa pertanyaan perlu dimunculkan untuk membantu siswa dalam memahami masalah yang terdapat pada persoalan yang diberikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, yaitu siswa diarahkan untuk mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai dalam
untuk menyelesaikan masalah. Dalam mengidentifikasi strategi pemecahan masalah ini, strategi yang akan digunakan untuk berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang ketiga, yaitu melaksanakan rencana yang telah dibuat, yaitu jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, maka mereka akan diarahkan untuk melaksanakan penyelesaian soal dengan direncanakan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang telah diperoleh, yaitu suatu langkah yang penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil diperoleh sudah sesuai ketentuan atau tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Langkah memeriksa ulang jawaban diperoleh merupakan langkah terakhir dari pendekatan pemecahan masalah matematika.